Halo, selamat datang di Donpras Media dengan saya, Doni. Pada tahun 2019, saya mengalami anxiety disorder, generalized anxiety disorder. Dan setelah 1,5 tahun berjuang, pada akhirnya saya menemukan kebebasan. Konsep-konsep yang saya ceritakan atau share di video-video berikutnya bisa teman-teman lihat. Dan teman-teman nanti bisa, bagi yang baru bisa menonton ulang, dan ketika tidak mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar, saya pasti akan menjawabnya. Dan buat teman-teman yang udah bergabung dalam komunitas sharing kabar baik, di mana kita sama-sama punya kerinduan untuk maju, artinya mengalami kesembuhan dari apa yang teman-teman alami. Juga terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk share-share-nya. Nah, pada hari ini saya akan sharing dari apa yang saya alami selama ini untuk menangkap hati teman-teman yang mau sembuh. Yang pertama, teman-teman, fokus. Nah, fokus itu penting. Bagi teman-teman yang ngalamin anxiety disorder, baik baru maupun lama, kita lack of fokus. Biasanya kita susah untuk fokus. Tapi kalau udah stabil, kita mudah, ya kan? Nah, jadi ceritanya gini, ketika teman-teman dalam keadaan stabil, juga harus tetap memperkatakan firman Tuhan. Saya berulang-ulang mengatakan seperti ini adalah sesuatu yang buat saya yang sudah sembuh dari anxiety disorder, ya. Saya bukan hidup berdampingan dengan anxiety disorder. Saya tidak mengiyakan atau mengaminkan kalimat itu, karena saya percaya di dalam manusia baru saya, ya, seperti saya utarakan terus dalam video-video saya, 2 Korintus 5:17, bahwa saya adalah ciptaan baru, dan saya tidak akan kepada manusia lama yang hidup dalam kegagalan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam sakit penyakit, dan tidak bisa keluar. Kenapa? Kalau pengharapan saya kembali kepada hal manusia lama saya rugi besar. Tetapi saya sekarang mau menghidupi manusia baru saya yang telah dibebaskan dari semua belenggu dosa, belenggu penyakit. Tinggal saya menggunakan iman percaya saya untuk mengambilnya, untuk menempati posisi sebagai manusia baru. Oke, jadi gitu jelas teman-teman ya. Jadi fokus kepada terus memperkatakan firman Tuhan. Walaupun sederhana, tetapi saya terus harus mengingatkan kepada semua teman-teman bahwa adalah hal yang sangat mendasar untuk terus memberikan masukan firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Karena pikiran kita mesti menjadi kepala. Dan kalau kepala ini kosong, dipenuhi dengan filsafat-filsafat dunia, yang mungkin sebagian orang itu bagus, tetapi ingat, ada perbedaannya antara firman Tuhan dan apa yang didapat dari dunia. Mungkin di dunia bisa dikatakan dengan pikiran positif, afirmasi positif itu tidak apa-apa. Tetapi ingatlah, ada firman Tuhan yang di atas itu. Firman Tuhan bukan hanya berupa hal-hal positif, tetapi dikatakan dalam Yohanes 6:63 bahwa firman Tuhan atau perkataanku, dikatakan dalam Yohanes 6:63 itu, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi ada kehidupan yang ketika teman-teman mempercayai atau telah menaruh pikiran itu, sehingga terjadi perubahan dalam pikiran teman-teman. Yang kedua, saya tahu banyak teman-teman yang menerima pengajaran sehingga menjadi overload, too much information. Jadi buatlah diri teman-teman sederhana dengan mengikuti konsep apa yang saya sudah dapatkan melalui pewahyuan yang saya terima dari firman Tuhan, ya kan? Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Saya selalu kembali kepada hal itu. Saya tidak akan membahas masalah simptom, masalah gejala, karena di dalam setiap gejala itu artinya teman-teman mempunyai banyak hal atau sensasi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama di atas itu semuanya, saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara kerja emosi negatif itu, karena emosi negatif itu adalah celah untuk si jahat atau yang kita percaya iblis menguasai pikiran kita. Nah, saya tidak akan membahas itu, jadi coret. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tahu bahwa setiap
usaha teman-teman pasti menghasilkan buah. Kenapa? Gini, dalam Galatia 2:20, teman-teman bisa baca dalam New King James Version, di dalam diri kita punya the faith of Son Jesus Christ. Artinya iman yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan. Kita tinggal menggunakannya. Dan ketahuilah, potensi firman Tuhan dalam diri kita adalah potensi yang sama di dalam setiap orang yang mempercayai firman Tuhan itu. Jadi ketika teman-teman sedang melatih diri teman-teman untuk misalnya untuk keluar dari kamar, untuk berkendaraan, ketahuilah bahwa firman yang teman-teman miliki, yang teman-teman sekarang gunakan adalah adalah iman yang dari Yesus Kristus. Jadi itu tidak ada kegagalan, teman-teman. Benih firman itu tidak mungkin gagal. Yang gagal adalah diri kita untuk menerjemahkannya, untuk melakukannya. Oke, teman-teman, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, ada stepnya, yaitu untuk memfilter semua pikiran yang masuk dalam diri kita harus dengan self-talk yang benar. Jadi kalau di grup tuh, kalau teman-teman saya lihat misalnya saking antusiasnya, self-talknya ada yang keliru, saya pasti akan ngelihat dulu. Ketika teman-teman dalam keadaan stabil, saya akan ngomong di grup. Kalau enggak, saya akan japrik biasanya. Yang berkata, Bung, Pak, Sis, Kak, atau namanya, saya akan berkata bahwa ini self-talknya nggak begitu. Saya mengacu kepada mana, teman-teman? Saya mengacu kepada 2 Korintus 10 ayat 5, bahwa kita harus selalu mengutamakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Bisa dilihat dalam Galatia 5:22, bahwa buah roh yang ditaruh Kristus dalam diri kita. Galatia 4 ayat 6 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu dia. Itu adalah self-talk yang didapat dari gambaran mental kita, ya kan? Nah, gambaran mental kita harus selalu difilter setiap hari, teman-teman. Yes, kita tidak bisa tanpa firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah acuan kita satu-satunya, ya. Bukan kesehatan orang lain, bukan terapi yang lain, tetapi firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu di atas keadaan, ya. Keadaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Firman Tuhan itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dari semua yang ada di dunia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, dalam firman Tuhan dikatakan dunia bisa berlalu, tetapi firman-Ku tetap. Nah, dengan melatih itu terus-menerus, maka teman-teman sampailah kepada titik yang namanya kesembuhan secara total. Tapi ingatlah, harus ada step-step yang dilakukan. Seperti yang tadi saya ceritakan dalam step 1, 2, 3, 4. Ikuti itu, dan teman-teman pasti akan menemukan pewahyuan yang dibukakan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup. Dia akan berbicara di dalam hati saudara, dan ketika saudara mulai menangkap, kuasa itu mengalir dalam diri teman-teman. Teman-teman, saya percaya ketika teman-teman sudah memulai apresiasi, itu yang terakhir, ya. Saya akan mau katakan gini, entah bagaimanapun kemajuannya teman-teman, apresiasi diri teman-teman. Misal teman-teman udah bisa keluar kamar walaupun cuma 30 detik, teman-teman berkata, wih, thanks God, ngucap syukur bahwa teman-teman udah bisa keluar kamar. Nah, besokannya lebih lama lagi, senyamannya. Nah, maksudnya senyamannya gini, kita akan ngelihat bahwa firman Tuhan itu tidak bergumul untuk bertumbuh. Kita aja yang harus selalu menjaga dengan apa? Dengan mempercayainya. Nah, simpel kan teman-teman? Jadi usaha kita adalah dengan mempercayai melalui tindakan. Misal kalau kita nggak bisa keluar kamar, kita keluar kamar. 30 detik itu udah keluar kamar, ya kan? Jadi kalau 1 menit udah keluar kamar. Nah, dengan cara itu teman-teman akan mulai melihat perubahan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu bekerja melalui tubuh manusia. Kuasa Tuhan itu bekerja seperti itu, teman-teman.
teman-teman bisa praktekkan terus. Kayak pernah ngalamin teman-teman nggak bisa kena sinar matahari, saya keluar ya. Saya keluar pertama mungkin nggak nyaman, nggak apa-apa. Kalau saya bisa tahan nggak minum alprazolam, saya tidak minum. Tapi kalau saya mesti minum nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada yang salah dengan obat, karena obat yang diberikan dokter psikiater sebagai dokter yang sangat profesional menangani hal-hal masalah psikis adalah atau mental segala macam, ya. Itu adalah hal-hal yang penting teman-teman. Kenapa? Untuk menstabilkan zat yang ada di otak kita, ya kan? Kalau teman-teman nggak butuh obat ya jangan juga jangan juga terintimidasi gitu loh untuk hal itu, ya kan teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham hal ini. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, teman-teman bisa selalu komen. Dan buat teman-teman yang khususnya Kristiani yang lama bergumul dalam kesehatan mental, misal depresi berat, stres, silahkan hubungi saya di 0821 1301 0345. Kalau video atau perkataan saya terlalu cepat, ada sedikit belepet gitu ya. Sorry ya teman-teman, karena saya selalu antusias dan saya percaya teman-teman semuanya bisa ngalami kesembuhan dari firman Tuhan. Teman-teman boleh pantengin terus video saya ini, karena saya akan berbicara selalu tentang bagaimana Tuhan bekerja menyembuhkan. Atau juga teman-teman bisa ngelihat live streaming di mana saya akan mengadakan perbincangan dengan kesaksian dari seorang pendeta, juga dari profesional di marketplace yang mengandalkan Tuhan, sehingga firman-firman Tuhan ini menjadi referensi untuk hidup di dunia. Ketika dalam keadaan apapun, teman-teman selalu bisa mengandalkan Tuhan. Teman-teman tetap percaya, oke? Bahwa teman-teman tidak sendiri. Tuhan selalu beserta teman-teman. Amin.